Ditelepon orang tua dan disuruh pulang? Men, udah berapa kali aku ngalamin itu sejak tinggal di Bandung. Apalagi kalau musim liburan, wah pasti terus telepon disuruh pulang. Beruntung 2 tahun ini kan pandemi. Aku nggak perlu lagi repot-repot ngarang alasan kenapa nggak bisa pulang. Bukannya nggak kangen sama keluarga, tapi ada something dari pulang itu yang malesin. Something yang ternyata juga dialami oleh anak-anak muda lain. Buktinya, karakter-karakter yang diangkat Benedion Raja Guguk dalam drama terbarunya mengalami persis hal yang sama. Cerita di Tanah Batak ini menggambarkan bagaimana komunikasi di dalam ruang keluarga seringkali tidak terjembatani dengan baik. Mengusung tema itu, Ngeri-Ngeri Sedap memang hadir dengan nada drama yang tinggi, tapi bukan tanpa hiburan. Karena film yang dibuat kental oleh latar ini juga bakal bikin kita senyum-senyum oleh tingkah pola yang relate, hingga premis jenaka berupa tindakan yang dilakukan oleh karakter orang tua demi membuat anak-anak mereka mau pulang ke rumah. Pak Domu meminta istrinya untuk pura-pura minta cerai. Mereka pura-pura berantem, sampai 4 orang anaknya termasuk 3 putra yang merantau, akhirnya terpaksa pulang untuk mendamaikan mereka. Paruh pertama dari nyaris 2 jam durasi membahas kelucuan yang datang dari Pak Domu menyusun strategi bersama istrinya, mengarahkan istrinya perihal apa yang harus dilakukan untuk membuat anak-anak mereka percaya bahwa mereka sedang berantem, sedang marahan hebat. Sekaligus di paruh pertama ini juga menanamkan bibit-bibit dramatis lewat motivasi masing-masing karakter yang ada dalam rumah tangga tersebut. Like, kita bisa melihat bahwa sang istri sebenarnya kesel beneran sama Pak Domu, tapi dia ikut bersandiwara karena memang rindu sama anak-anaknya. Atau bahwa anak-anak Pak Domu punya kerjaan dan hidup masing-masing, sesungguhnya mereka itu mengorbankan banyak hal untuk datang ke rumah. Namun Pak Domu nggak sadar dan nggak peduli itu semua. Baginya, dia mau anaknya pulang supaya bisa menghadiri acara ibunya, serta terutama untuk mengkonfrontasi putra-putranya perihal pilihan hidup mereka yang menurut Pak Domu telah melawan adat, telah melawan dirinya. Anak pertamanya bakal menikahi perempuan Sunda yang tentu saja nggak tahu menahu soal adat Batak. Terus putra ketiganya jadi artis lawak di acara televisi, alih-alih jadi jaksa sesuai dengan kuliahnya. Terus terakhir tuh ada putra bungsu yang harusnya sesuai adat tuh harusnya dia tinggal bersama orang tua di rumah, bahwa rumah itu pasti diwariskan untuk si putra bungsu. Tapi si anaknya ini memilih untuk tinggal di rumah seorang bapak tua di Pulau Jawa. Nah, di paruh kedua lah semua planting dari benturan keinginan, kerjaan, hingga rasa cinta tuh mulai berbuah jadi adegan-adegan yang super duper emosional. Ngeri-ngeri sedap, will make you cry. Keberhasilan film ini menjadikan babak terakhirnya itu sebagai pamungkas dramatis, terutama terletak pada penulisan naskah yang benar-benar sistematis dalam mengembangkan permasalahan di balik keluarga Domu ini. Permasalahan yang memang juga dengan gampang relate kepada keluarga-keluarga kita yang menonton filmnya. Belakangan kita dapat banyak film luar yang mengangkat persoalan turun-temurun dalam keluarga Asia yang matriarkal, seperti Turning Red, Uma, ataupun Everything Everywhere All at Once, bahwa tuntutan ibu kepada putrinya bakal membekas dan membuat hidup jadi horor bagi semua orang. Well, Ngeri-Ngeri Sedap menawarkan sudut pandang lokal terhadap cerita tersebut, sekaligus juga mengintipnya dari jendela keluarga yang didominasi oleh ayah sebagai kepala keluarga. Cerita ini pada akhirnya berkembang bukan saja tentang ayah dengan putra-putranya, tentang bagaimana didikan ayah mempengaruhi perkembangan dan pribadi putranya, melainkan juga tentang hubungan ayah sebagai kepala keluarga itu sendiri, bagi istrinya, bagi putrinya, dan juga bagi orang tua. Serta juga tentang relasi para anak sebagai saudara kandung, di mana dalam satu keluarga besar biasanya ada satu anak yang mengalah, yang diam di rumah untuk mengurus orang tua yang sudah tua dan rela ninggalin mimpi-mimpinya. Nah, bagaimana perasaan anak itu sebenarnya? Bagaimana itu mempengaruhi hubungannya dengan saudara-saudara yang lain? Naskah dengan jeli menangkap begitu banyak persoalan keluarga lokal yang bisa relate dan meramunya ke dalam jalinan penceritaan yang bukan saja menarik untuk disimak, tapi juga bikin kita ikut merasa ngeri-ngeri sedap. Karena kita semua tahu nggak gampang bicarain hal yang kita rasakan kepada orang tua. Kita tahu gimana beratnya. Kayak alasan nggak mau pulang tadi. Lebih gampang untuk milih nggak pulang daripada harus duduk di ruang keluarga dan ditanyain ini itulah tentang kerjaan dan kenapa kita nggak mau jadi apa yang diminta oleh orang tua. Film ini kayaknya tahu persis perasaan tersebut
Dan seperti yang sudah aku bilang entah berapa kali tadi, berhasil menuangkannya ke dalam suara yang seimbang. Serius tapi nggak depresif, dikemas ringan tapi nggak receh, berpihak tapi nggak ngejudge. Film melangkah di antara adat, aturan, hingga pikiran yang lebih terbuka dan melakukan semuanya dengan respect. Film ini terasa dibuat dengan sangat personal. Lihat bagaimana treatment yang dilakukan ketika adegan klimaks anggota keluarga Domu menumpahkan isi hati masing-masing. Kamera yang seperti one take bergerak di antara para karakter seolah ngikutin kemana gelombang emosi itu ada. Dan puncaknya memang terasa kemana-mana gitu, kita merasakannya. Dari gerakan tersebut kita tahu semua orang merasa bersalah, semua orang merasa terluka. Semua kecamuk perasaan cinta dan emosi itu berhasil digambarkan bukan hanya dari dialog, tapi juga dari bagaimana dia terpancar dari yang merasakannya. Komunikasi memang salah satu obat atau healing yang mujarab, tapi tentu saja susah untuk merasa sembuh jika dalam komunikasi itu ada satu pihak yang merasa paling benar. Inilah yang seringkali terjadi dalam ruang keluarga. Ada satu yang tidak mendengar, yang menganggap semuanya hanya argumen, alih-alih diskusi yang benar-benar mencari jalan keluar untuk satu masalah. Dalam Ngeri-Ngeri Sedap, kita melihat karakter ayah yang seperti demikian, yang hanya ingin mengkonfrontasi anak-anaknya, bukan untuk mendengarkan, melainkan untuk menyalahkan. Waktu nge-review Sri Mulat Hill yang Mustahil babak pertama, aku bilang yang paling menyegarkan dari film itu adalah melihat aktor-aktor muda yang biasa bermain dalam cerita-cerita drama, bermain dalam ruang yang menggali sisi komedi mereka. Jadi benar-benar terasa ada yang baru, nggak stuck melihat acting-acting template. Di film Ngeri-Ngeri Sedap, kita mendapat kesegaran serupa. Cuma kebalikannya, di sini kita melihat pemain-pemain yang biasanya memainkan peran-peran kecil sebagai pemantik komedi, memainkan karakter yang muatan drama dan sisi emosionalnya gede banget. Boris Bokir harus menggali sisi karakter yang berusaha lebih dewasa misalnya. Ada juga Lolox, Indra Jegal, dan Gita Bebita. Mereka juga bikin aku cukup kaget karena bisa bermain sebagai karakter yang serius dari biasanya. Ataupun juga Tika Panggabean. Dia harus memunculkan simpati kepada karakternya sebagai seorang ibu yang gak segampang itu untuk dilakukan karena di sini perasaan yang dialami karakternya tuh kompleks. Karena dia itu adalah komplis tapi setengah hati dari sang suami. Memang gak sepenuhnya berjalan mulus. Masih ada beberapa yang kayak terbata ataupun kurang nyampe dan terlihat benar mereka tuh lebih nyaman ketika sisi komedi harus dicuatkan. Tapi secara keseluruhan, terbata mereka itu cukup bekerja ke dalam konteks. Karena kan memang anak-anak Pak Domu itu memang awkward satu sama lain, apalagi sama bapaknya. Juga si istri Pak Domu ceritanya lagi berusaha acting kan di depan anaknya. Jadi dia mungkin nggak selancar itu actingnya gitu. Namun ultimately yang paling amazing itu adalah melihat aktor yang sudah malang melintang main sebagai pendukung di banyak film akhirnya mendapat kesempatan untuk unjuk kebolehan secara maksimal. Aku mungkin salah atau mungkin kurang banyak nonton, tapi seingatku kayaknya baru kali ini aku menonton Arswendi Banding Suara sebagai pemain utama. Dan memang terbukti bahwa penampilan aktingnya tuh paling matang di sini. Jika mata adalah jendela jiwa, maka Pak Domu yang suka kabur kalau diajak ngobrol kayak Homer Simpson kabur kembar itu, matanya ini akan bicara banyak mengenai apa yang dirasakannya di dalam hati. Walaupun mungkin dia ngomongnya tuh kayak keras, kayak marah gitu, tapi kita bisa melihat dari matanya bahwa dia merasakan hal yang lain. However, naskah memang agak sedikit terasa kurang tight ketika sampai di bagian resolusi akhir yang dilakukan oleh Pak Domu. Sebelum sampai ke sini, penceritaan film memang sesekali menggunakan gaya tertentu, seperti misalnya pengadeganan yang kayak one take tadi, ataupun ketika melakukan intersplice dialog-dialog saat Domu dan adik-adiknya berbicara terpisah dengan ibu dan ayah secara bergantian. Kita bisa mengerti kenapa gaya bercerita seperti itu dipakai. Karena supaya dialognya terasa ataupun supaya nggak ada pengulangan. Gaya tadi itu membuat delivery adegan semakin tegas gitu terasanya. Nah, ada satu gaya lagi yang dipakai saat di bagian resolusi. Sebenarnya aku nggak yakin apakah ini memang di skripnya posisinya seperti itu atau visi sutradara yang mengubahnya jadi seperti bergaya begitu. Tapi yang jelas memang akibatnya terasa seperti naskahlah yang agak bolak-balik oleh gaya penceritaan yang kita lihat. Jadi menjelang akhir itu Pak Domu tahu-tahu datang ke kehidupan anak-anaknya di perantauan. Nah, konklusi Pak Domu sebelum mencapai itu terasa agak terlalu cepat. Tahu-tahu dia muncul aja gitu. Dan itu ternyata karena yang menjadi trigger kemunculan Pak Domu sebenarnya itu disembunyikan oleh film untuk sementara. Disimpan untuk baru dimunculkan setelah Pak Domu berubah jadi better person.
Aku ngerti secara fungsi ini dilakukan supaya penonton ikut merasa surprise, sehingga kemunculan Pak Domu di tempat anak-anaknya terasa lebih dramatis. Akan tetapi ini sedikit bikin jarak pada perjalanan karakter Pak Domu itu sendiri. Kita nggak begitu melihat motivasi dia seperti itu dari mana gitu. Ngapa dia ataupun usahanya ke sana juga nggak kelihatan. But sebenarnya ini masalah pilihan. Jika dilakukan linear, maksudnya itu konklusinya yang disembunyikan dari itu dilakukan di awal, jadi kita tahu kenapa Pak Domu sekarang ke tempat anak-anaknya gitu. Jika dilakukan linear seperti itu, konklusinya Pak Domu bisa terasa lebih earn, bisa terasa kita ikutin dengan lebih mulus gitu. Tapi mungkin tidak dramatis. Maka dengan sedikit mengacak susunan yang ditampilkan kepada penonton, kejadian-kejadian yang muncul itu jadi lebih dramatis dan bikin lebih surprise. Nah, buatku pribadi, sebenarnya nggak perlu banget kejadian surprise karena Pak Domu ini anaknya 3, yang artinya surprise itu dilakukan 3 kali, sehingga nggak akan jadi sedramatis itu lagi buat kita. Aku prefer dilakukan dengan linear karena kita bisa benar-benar dikasih lihat Pak Domu secara utuh reconcile dengan masing-masing putranya, nggak sekedar seperti rangkaian adegan atau seperti montase. Memang belakangan ini film Indonesia lagi berapi-api, dari yang shitty ada, yang funny ada, yang ngeri ada. Benedion Raja Guguk mengapitalisasi itu semua dengan cerita yang agak ngeri, cukup lucu, but certainly not shitty, melainkan sebuah drama yang berhasil meraih nada yang tinggi. Film ini menghadirkan konflik keluarga yang relate sehingga bisa jadi sedemikian mengguncang hati. Antara kejadian yang lucu karena beneran dekat dan terjadi kepada kita-kita, dan antara elemen dramatis disampaikan dengan berimbang. Karakter-karakternya terasa real, terasa beneran seperti manusia dengan problem yang juga real life problem. Membalutnya dengan identitas lokal yang kuat dan gak sekedar jadi latar, gak jadi stereotip. Dan akhirnya diceritakan dengan mantap dan tampak personal. Ini adalah salah satu drama komedi yang decent yang dipunya oleh perfilman kita. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk ngeri-ngeri sedap. That's all we have for now. Jadi, pernahkah kalian merasa malas untuk pulang ke rumah? Oh ya, apa sih alasannya kalau kalian tuh malas pulang? Boleh di-share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.